Kamarudin mengatakan atas kesaksian Ricky Rizal, Putri memanggil Joshua ke kamar untuk melakukan perbuatan terlarang. Kamarudin Simanjuntak lagi-lagi mengungkapkan fakta mengejutkan seputar peristiwa di Magelang. Ia mengatakan Ricky Rizal merupakan saksi hidup atas perbuatan Putri Chandrawati yang memanggil Joshua ke dalam kamar untuk melakukan perbuatan terlarang. Kamarudin hakul yakin bahwa Putri Chandrawati lah yang lebih dulu menggoda Brigadir Joshua untuk melakukan hubungan terlarang. Sayangnya, kata Kamarudin, hal itu tidak dikehendaki Joshua hingga membuat Putri kesal. Kekesalan Putri kemudian berujung pada provokasi terhadap suaminya, Ferdy Sambo, dengan mengarang cerita bahwa dirinya hendak dilecehkan oleh Joshua. Sambo lantas percaya dengan omongan istrinya. Hal ini sontak mendorong Sambo untuk merencanakan pembunuhan. Pernyataan Kamarudin tersebut merupakan sindiran terhadap pendeta Gilbert Lumoindong yang beberapa waktu lalu sempat berseteru dengan keluarga Brigadir J. Gilbert bersikukuh membela keluarga Ferdy Sambo dengan menyebut kasus pelecehan seksual itu benar adanya. Kamarudin pun lantas mengutip potongan khotbah pemuka agama tersebut soal godaan wanita terhadap pria. Dia mengatakan Brigadir J menolak kerayuan maut Putri Chandrawati berkat khotbah tersebut. Peran Putri Chandrawati pertama, menggoda Brigadir J. Menggoda supaya dia diperkosa tapi nggak kesampaian. Karena Brigadir J pernah mendengar khotbahnya pendeta Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari, maka mendekat. Nah, Joshua sudah benar tuh, dia berlari keluar, kata Kamarudin Simanjuntak baru-baru ini. Menurut Kamarudin, ada banyak fakta yang memperkuat pernyataan tersebut. Dia mengatakan bukti Putri Chandrawati centil dan ingin diperkosa adalah memanggil Brigadir J ke dalam kamarnya saat mereka masih di Magelang. Brigadir J yang dipanggil Putri masuk ke dalam kamar itu berdasarkan kesaksian Bribka Ricky Rizal, dan itu terjadi setelah Brigadir J terlibat cekcok dengan Kuat Ma'ruf. Yang kedua adalah fakta perbuatannya si Putri Chandrawati. Dia mengundang lagi tuh ke kamar tidurnya. Itu kan nggak lazim, katanya. Putri Chandrawati itu menyuap saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana. Dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Kurang ajar kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Artinya kan dia memprovokasi suami untuk membunuh, yaitu tanggal 7. Dia menelpon sehingga si Ferdy Sambo di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatannya, ujar Kamarudin. Atas kejahatan itu, Kamarudin menyatakan Putri Chandrawati pantas dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sebab selain memprovokasi suaminya, dia juga ikut berunding dengan para eksekutor yang menghabisi Brigadir J. Sementara JPU meminta majelis hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Putri Chandrawati. Jaksa meminta sidang kasus pembunuhan Joshua dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Berdasarkan analis yuridis, di atas seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. Oleh karena maka kami JPU memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yaitu menolak keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terhadap Putri Chandrawati untuk seluruhnya, kata jaksa saat membaca tanggapan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Menurut jaksa, eksepsi Putri Chandrawati telah masuk ke dalam pokok perkara. Jaksa meminta perkara Putri Chandrawati dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Menurut jaksa, surat dakwaan Putri telah cermat dan sesuai aturan hukum. Ya, Putri Chandrawati juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Putri tetap mengaku dia dilecehkan oleh Joshua. Dalam nota keberatan, pihak Putri Chandrawati juga memaparkan kronologi pelecehan versi Putri. Pengacara Putri mengklaim tanda-tanda pelecehan sudah dilakukan Joshua saat di Magelang pada 4 Juli kemarin. Kala itu Joshua hendak membopong Putri yang sedang beristirahat di sofa sambil menonton TV. Saat itu Putri menolak Joshua. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk mengesampingkan eksepsi atau keberatan istri mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Selain itu, jaksa meminta agar Putri tetap ditahan. Jaksa juga meminta dakwaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J tetap diterima dan dilanjutkan. Sementara kubu Ferdy Sambo tetap ngotot mempertahankan isu pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Desas-desus pelecehan seksual ini kembali diceritakan salah satu mantan anak buah Ferdy Sambo yang bernama Benny Ali, mantan Kadipropos Divisi Propam Polri. Benny sendiri mendapatkan cerita itu dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Cerita Benny tertuang dalam berkas dakwaan Hendra Kurniawan selaku tersangka obstruction of justice
dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam dakwaan Hendra, tidak ditemukan cerita pelecehan sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Ferdy Sambo tempo hari, di mana dia mengaku istrinya sempat dibanting dan diperkosa. Dalam dakwaan, Hendra disebutkan Putri dilecehkan saat dirinya sedang beristirahat di kamarnya di rumah pribadi Magelang, Jawa Tengah. Putri Chandrawati menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek. Demikian bunyi petikan dalam berkas perkara dakwaan Hendra yang dikutip oleh Populis.id pada Jumat 14 Oktober 2022. Putri yang sedang beristirahat, lanjut Benny, dalam dakwaan Hendra sontak terbangun dari tidurnya karena Brigadir J meraba beberapa anggota tubuhnya. Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahan korban Nofriansah Joshua Huta Barat telah memasuki kamar Putri dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Menyadari ada yang tidak beres, Putri lantas berteriak minta tolong, namun Putri tak bisa berbuat banyak karena dirinya ditodong senjata api dan dicekik oleh Brigadir J. Tak sampai di situ, Brigadir J disebutkan